Kisah masa kesusahan besar disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika hanya bersama ke-12 murid di Bukit Zaitun. Tuhan Yesus memberikan peringatan penting kepada murid-muridnya, bahwa akan terjadi masa kesusahan besar. Berita yang genting ini disampaikan oleh Tuhan ketika sedang bersama ke-12 muridnya di Bukit Zaitun, seperti tertulis dalam Matius pasal 24. Isi pesan yang disampaikan ini merupakan makanan keras, maka Tuhan hanya berbicara kepada ke-12 murid utamanya saja. Tuhan memberikan tanda-tanda penting yang harus diperhatikan dan dicermati oleh murid-muridnya pada akhir zaman sekarang ini. Tuhan memberikan pesan penting bahwa kedatangannya nanti sama seperti pada zaman Nuh, ayat 37. Dan kini, tanda-tanda itu semakin terlihat nyata di dunia saat ini. Namun sayangnya, gereja sebagai tangan Tuhan di dunia, tampaknya tidak merespon peringatan Tuhan ini dengan benar. Perbedaan pandangan dan doktrin di dalam gereja, yang menimbulkan perpecahan masih menjadi masalah utama, padahal seharusnya gereja menjadi cermin dan tangan Tuhan di dunia, yang memberikan suasana damai dan bukan perselisihan, terutama memberikan bantuan dan penghiburan bagi mereka yang sedang mengalami masa kesusahan. Tanda-tanda kesusahan besar telah ditulis dalam beberapa kitab Injil, seperti Matius 24, Markus 13, dan Lukas 21. Tuhan ingin menunjukkan betapa pentingnya peringatan ini. Beberapa dari tanda-tanda tersebut antara lain, bencana alam, perang, kelaparan, penyakit sampar, COVID-19, dan terjadinya perpecahan di antara orang-orang percaya, sudah terbukti saat ini. Wabah penyakit sampar COVID-19. Pandemi virus corona menurut data WHO hingga Februari 2023, terdapat lebih dari 439 juta kasus, dan lebih dari 5,8 juta kematian akibat virus tersebut di seluruh dunia. Namun masyarakat kini sudah mulai melupakannya, bahwa kesusahan besar baru dimulai. Pada pembukaan meterai keempat menurut kitab Wahyu, 1/4 penduduk dunia akan tewas, belum lagi 7 sangkakala, dan yang paling dahsyat 7 cawan murka Allah. Betapa dahsyatnya penderitaan saat itu sehingga Tuhan mengatakan, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Matius 24:22. Dahsyatnya kehancuran pada waktu itu, yaitu tidak ada satupun makhluk dapat bertahan hidup jika waktunya tidak dipersingkat. Ini memberikan konfirmasi, yaitu sama seperti kehancuran pada zaman Nuh dan Sodom. Hanya karena orang-orang pilihan, Tuhan mempersingkat waktu penderitaan ini. Ini memberi konfirmasi tidak ada pengangkatan sebelum tribulasi. Karena sebenarnya yang diangkat bukanlah tubuh, tetapi kesadaran manusia yang diangkat ke dimensi lebih tinggi. Dan sekarang pun sudah terjadi pengangkatan terhadap orang-orang pilihan. Peperangan, perang Ukraina belum menunjukkan akan berakhir. Dan sekarang peperangan dan ketegangan di Timur Tengah antara Israel dengan negara-negara tetangganya terus meningkat. Masih ditambah meningkatnya ketegangan antara Amerika dengan Cina. Jikalau salah satu terpancing menggunakan senjata nuklir, maka korban dan dampaknya akan sangat mengerikan. Gempa bumi, data gempa bumi global. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 15.000 gempa, dengan magnitudo 4,0 hingga 4,9. Dan sekitar 128 gempa besar dengan magnitudo 6,0 hingga 6,9. Gempa-gempa besar ini terutama terjadi di wilayah aktif secara tektonik, seperti Ring of Fire. Pada tahun 2024, tren ini berlanjut dengan signifikan, termasuk gempa berkekuatan 7,5 di Jepang pada awal tahun, yang menjadi salah satu yang paling mematikan. Sebagian besar gempa bumi terjadi di sepanjang batas lempeng tektonik, seperti di Indonesia, Jepang, dan pesisir barat Amerika. Bencana alam yang ekstrim di tahun 2023 hingga 2024. Taifun Doksuri, Juli 2023 sedi badai ini melanda Filipina dan Tiongkok dengan angin mencapai 180 km per jam. Menyebabkan curah hujan yang sangat deras hingga 600 mm dalam satu hari, rekor tertinggi di Tiongkok. Kebakaran hutan di Hawaii,
Agustus 2023 sedih kebakaran besar yang melanda Maui, Hawaii, menghanguskan kota pesisir Lahaina, menyebabkan kerugian ekonomi besar, dan menjadi kebakaran paling mematikan di Amerika Serikat dalam lebih dari 1 abad. Hurricane Otis. Oktober 2023 sedih badai ini dengan cepat meningkat menjadi badai kategori 5 sebelum menghantam Acapulco, Meksiko, merusak parah kota tersebut dengan kerugian besar. Gelombang panas ekstrim, tahun 2023 mencatat suhu terpanas yang pernah ada di banyak wilayah, termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Di Amerika, suhu di Texas mencapai 45 derajat Celcius pada bulan Juni. Sementara Phoenix, Arizona, mengalami bulan terpanas dengan suhu rata-rata 39,3 derajat Celcius pada bulan Juli. Pada masa-masa yang akan semakin sukar ini, Tuhan berharap gereja yang bersatu dapat meringankan penderitaan mereka yang tertimpa musibah kelaparan, korban perang, korban bencana alam, dan korban wabah penyakit. Oleh karena itu, Tuhan sudah memperingatkan untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan diri menghadapi masa kesusahan besar. Tuhan juga sudah mengingatkan untuk masa kedatangannya kedua nanti, bahwa akan terjadi sama seperti zaman Nuh dan Sodom, yaitu kehancuran hebat di bumi, seperti digambarkan dalam kitab Wahyu sebagai masa tribulasi. Dan penghakiman ini disebabkan karena kejahatan manusia sudah melampaui toleransi Allah Bapa. Dalam doa Yesus kepada Bapanya, Yohanes 17 ayat 21 sedih supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Namun sangat disayangkan, karena murid-murid Tuhan tidak memiliki kerukunan, bergandengan tangan menghadapi masa tribulasi, mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan keselamatan. Karena itu dunia meragukan bahwa Yesus anak Allah yang diutus oleh Bapa. Oleh karena itu, di saat seperti ini kita perlu mengingat kembali posisi gereja di hadapan Tuhan, dan membangun kesadaran diri. Kita perlu memahami bahwa gereja hidup di tengah dunia yang sedang menghadapi krisis masa depan dan kesusahan besar. Saatnya untuk sadar, dan kembali ke jalur yang benar. Sebab masa kesusahan besar adalah juga masa penghakiman terakhir bagi dunia. Kita perlu mengembalikan esensi gereja, sebagai tangan Tuhan di dunia, sebagai tubuh Kristus, yang dapat memberikan bantuan di saat krisis. Memberikan kasih, penghiburan, dan keselamatan, bagi orang-orang yang membutuhkan. Menjauhkan diri dari sikap merasa paling benar. Tidak ada artinya merasa benar, apabila tidak memahami peringatan Tuhan ini, dan itu berarti hidup dalam ilusi, terjebak ke dalam tipu daya dan jerat si ular. Tuhan memberkati saudara yang menyimak video ini, supaya dapat mempersiapkan diri menghadapi masa pemurnian dan penghakiman.